Halo semuanya, perkenalkan dengan saya Dia Wulansari dengan NIM 2225193 dari kelas 5A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pembuktian teorema limit pusat pada buku Mathematical Statistical with Application edisi ke-7 karangan Dennis D. Wackerly, William Mendenhall III, dan Richard L. Schiver. Adapun bunyi teorema tersebut yaitu pada teorema 7.5, misalkan Y dan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya adalah variabel acak dengan fungsi pembangkit momen yaitu MT dan M1T, M2T, M3T, dan masing-masing. Jika limit N menuju T hingga MNT sama dengan MT untuk semua T bilangan real, maka fungsi distribusi dari Yn konvergen ke fungsi distribusi dari Y adalah N menuju T hingga. Adapun pembuktiannya yaitu yang pertama kita tuliskan UN sama dengan akar N dikali dalam kurung Y bar dikurangi mu per sigma. Nah, rumus ini berasal dari teorema 7.4. Nah, dari rumus ini sama dengan 1 per akar N dalam kurung sigma I sama dengan 1 hingga ke N YI dikurangi N dikali mu per sigma yang sama dengan 1 per akar N dikali sigma I sama dengan 1 hingga ke N ZI, di mana ZI ini sama dengan YI dikurangi mu per sigma. Nah, karena variabel acak YI adalah independen dan distribusi identik yaitu ZI, maka I sama dengan 1, 2, hingga ke N adalah independen dan distribusi identik dari EZ1 ZI sama dengan 0 dan VZI sama dengan 1. Nah, karena fungsi pembangkit momen untuk penjumlahan variabel acak independen adalah perkalian dari masing-masing fungsi pembangkit momen, maka dapat kita temukan yaitu M sigma ZIT sama dengan MZ1T dikali MZ2T dikali hingga ke MZNT yang sama dengan dalam kurung MZ1T yang semuanya dipangkatkan dengan pangkat 2 atau kuadrat. Nah, dari sini berarti MUNT sama dengan M sigma ZI dalam kurung T per akar N sama dengan dalam kurung N sigma Z1 dalam kurung T per akar N yang semuanya dipangkatkan dengan N. Nah, selanjutnya dari rumus tadi kita gunakan ekspansi teorema Taylor, yang dimana MZ1T sama dengan MZ1 dalam kurung 0 ditambah MZ1 turunan pertama dalam kurung 0 kali T ditambah MZ1 turunan kedua dalam kurung Si dikali T kuadrat per 2, yang dimana Si ini lebih dari 0 dan kurang dari T. Nah, dan karena MZ1 dalam kurung 0 ini sama dengan E besar dalam kurung E kecil pangkat 0 Z1 sama dengan E dalam kurung 1 yang sama dengan 1. Dan juga MZ1 turunan pertama dalam kurung 0 sama dengan E dalam kurung Z1 yang hasilnya yaitu sama dengan 0. Jadi dari rumus yang sebelumnya MZ1 dalam kurung T sama dengan 1, karena MZ1 0 itu sama dengan 1, jadi di sini kita tulis 1, dan karena kan ditambah ya MZ1 turunan pertama dalam kurung 0T itu kan hasilnya 0, jadi kita nggak ditulis. Lalu kita tambahkan MZ1 turunan kedua dalam kurung Si per 2 dikali T kuadrat.
di mana si ini lebih dari 0 dan kurang dari T. Nah, oleh karena itu, MUNT sama dengan dalam kurung 1 ditambah MZ1 turunan kedua dalam kurung CN per 2 dikali dalam kurung T per akar N yang dikuadratkan, yang semuanya ini dipangkatkan dengan N. Dan sama dengan dalam kurung 1 ditambah MZ1 turunan kedua dikali CN dikali T kuadrat per 2 per N yang semuanya dipangkatkan dengan N. Yang dimana CN ini lebih dari 0 dan kurang dari T per akar N. Nah, di sini kita perhatikan nih, bahwa N ini kan menuju ke tahingga dan CN ini menuju ke 0. Maka MZ1 turunan kedua dalam kurung CN dikali T kuadrat per 2 menuju MZ1 turunan kedua dalam kurung 0 T kuadrat per 2. Ini sama dengan E dalam kurung Z1 kuadrat dikali T kuadrat per 2. Nah, karena E dalam kurung Z1 kuadrat sama dengan V dalam kurung Z1 ini kan sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan jika limit N menuju tahingga Bn sama dengan B, maka limit N menuju tahingga dalam kurung 1 ditambah Bn per N yang semuanya ini dipangkatkan dengan N menghasilkan yaitu E pangkat B. Lalu untuk limit N menuju tahingga MUN dalam kurung T sama dengan limit N menuju tahingga dalam kurung 1 ditambah MZ1 MZ1 turunan kedua dalam kurung CN dikali T kuadrat per 2 per N yang semuanya ini dipangkatkan dengan N yang menghasilkan yaitu E pangkat T kuadrat per 2. Nah, jadi pada teorema 7.5 ini dapat kita simpulkan bahwa UN ini mempunyai fungsi distribusi konvergen ke fungsi distribusi untuk variabel acak standar normal, dan hal ini terbukti benar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.